Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sepedanggala taati al-mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, para pengurus besar takmir Masjid Jami' Raudatul Jannah sareng anggotaipun, para hadirin, para jemaah, juga para pemirsa radio Suara Banyuanyar Indah yang dipancarkan dari Masjid Jami' Banyuanyar. Alhamdulillah esat mangken betenggela sareng para ajunan saja bisa hadir dekat pangkunan yang kekadinito dalam rangka pengajian Pondok Ramadan saya laksanaki secara rutin setiap tahun. Ben biasaipun Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini kadito ngisi hari pertama, cuman karena suatu hal esat mangken tunda di hari kedua. Malar manter Al-Mukarram sareng sedayana hadir paring lanjang umur sehingga tahun datang bisa nyampung, bisa merengaki dalam pengajian Pondok Ramadan boleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap baginda dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima, karena beliau betanggala sareng para ajunan sedaja bisa laksanaki ajaran Islam sesampurna. Bil iktisor acara saat mangken yang kita dinto mengaji bersama. Tema epon esat mangken yang kita dinto keutamaan dan hikmah bulan suci Ramadan. Namun sebelum mahal kanito dimulai ngereng buka acara kanito kelebihan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan saat mangken sangat bermanfaat dan kebetulan kalau sedang berajunan stage. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Surat. Saterusipun penyampaian materi disampaikan sareng Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini betanggula ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma baqat illa farajah Allah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa la haula wa la quwata illa billah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para kiai, para tokoh masyarakat, usepon bapak-bapak dari pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, juga bapak dari pengurus takmir Masjid Raudatul Jannah, serta adik-adik remaja masjid yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para jamaah dan kolam Muljaaki, juga bapak-bapak, ibu-ibu, para tretan, pemirsa radio Suara Banyuanyar Indah
sesuai naftan ko ulam muljaki. Alhamdulillah, asyukur kepada Allah. Dalam bulan suci Ramadan yang berkah itu, seambona cukup lama istirahat dengan adanya pandemi corona gitu. Kita bisa beraktivitas kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita. Muka-muka pepanggian kita saat semakin dan kegiatan-kegiatan Ramadan kita akan dijadikan pertemuan yang barokah. Dan semua amal-amal ibadah kita, baik ibadah ritual, akati sholat, pasah, qiyamul lail, maupun ibadah-ibadah sosial, termasuk kajian keilmuan kati sore semakin itu, mudah-mudahan sejana dimakbul sareng Allah Subhanahu wa taala dan tertilantaran meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, serta menjadi penebus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Bermuka-muka petan kaulah serang para ajunan, bersaja keluarga, bersaja masyarakat, khususnya umat Islam, khususnya masyarakat Banyuanyar. Muka-muka serang Allah akan selalu mendapat perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan setiap hajat-hajat kita. Moga-moga ikapulih sareng Allah Subhanahu wa taala. Serta dan kau lazarang perajunan moga-moga pada apole ke bulan Ramadan si pekalatan. Dalam keberadaan sehat wal afiat serta bareng kemampuan kami melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Amin amin ya mujib basailin. Para Rabu, para hadirin sekalian, saya jantan kaulah muljaki sesuai sareng tema atau judul saya apun disampaikan sareng pemandu acara Ustaz Latifuddin. Tema semangken kita akan bicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Para Rabu, para hadirin sekalian, sejajan petan kaulah muljaki. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah. Berkah itu seperti didefinisikan sareng para ulama, nika aziyadah fil khair, tambahlah kebagusan yang banyak. Bulan Ramadan yang dikatakan penuh berkah karena mengandung kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan. Antara lain di antara keutamaan Ramadan itu, pada bulan Ramadan diturunkan kepada kita Al-Quran sesuai sareng firman Allah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di pada bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, langit yang paling bawah. Kemudian dari Baitul Izzah itu diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan Kanjeng Nabi kita umat manusia itu secara bertahap dalam masa 23 tahun. Kenapa tercuna sedikit mengupas Al-Quran? Kan itu hudan linnas. Al-Quran merupakan petunjuk, bimbingan bagi manusia. Sebab para Rabu, ketika Allah menempatkan manusia, ketika kau serang berajuan saja itu nyaga itu, kita tidak dibiarkan oleh Allah dalam keadaan kebingungan.
Allah menurunkan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan dek rumah cara odi itunya gento supaya selamat, bahagia, pecah sampai ke akhirat. Saya pernah berada manusia itu sekalipun ampun Allah dilengkapi dengan panca indera, dilengkapi dengan akal yang dengan panca indera bisa melihat, bisa mendengar, dengan akal bisa memahami, tapi tetap saja kemampuan manusia yang terbatas. Sejelas manusia tidak akan tahu pada hal-hal yang gaib. Sementara banyak sekali hal-hal yang di luar jangkauan panca indera kita dan luar jangkauan akal kita. Milana Allah tidak mencukupkan dengan kemampuan akal dan panca indera kita. Kangkung membimbing kita, Allah menurunkan agama, menurunkan syariat, mengutus wahyunya, menurunkan kitab suci Al-Quran, kitab sucinya khusus pada kita itu Al-Quran. Tiga itu Al-Quran itu merupakan nikmat yang terbesar bagi Allah, bagi kita, sehingga kita tidak akan tersesat dari jalan menuju kebahagiaan. Mungkin Nabi diumpamakan sami sareng kita mau bangin radio atau televisi atau mungkin HP atau laptop. Namun kita membeli yang baru mesti dilengkapi, sareng pabriknya itu dilengkapi dengan buku. Jadi selain beda barang, misalnya beda HP, mesti beda buku dalamnya. Buku kecil tentang petunjuk-petunjuk kenapa untuk menggunakan HP mereka dan bagaimana memeliharanya. Lamun kita ngobangin HP, pas buku saya diterbitkan sareng pabrik HP kan untuk kita baca dan kita ikuti, insya Allah selamat. Artinya HP tak boleh rosak. Lebih sehingga lawan kita beli HP buku nanti baca atau bagi baca tak toro, pencet tak umur sehari balik. Sebab kita tidak mengikuti petunjuk dari pembuatnya, itu pabrik. Saya tunjukkan kita manusia, kita sebagai makhluk pengiran yang menciptakan itu Allah. Allah yang lebih tahu jalan-jalan keselamatan kita, jalan-jalan kebahagiaan kita dengan Allah. Sajen kita nikan di akal, tapi akal kita tidak mengetahui pada hal-hal yang gaib. Milana Allah karena nisar kebahagiaan kan toh. Ketika Allah menempatkan manusia yang tenang bumi, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai buku petunjuk, pedoman bagi kita supaya kita itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang mencelakakan kita. Gimana akhirat supaya bisa ke surga kita akan neraka. Sebab sekapina orang itu mesti terus selamat, mesti terus untung, terus bercerai, ingin bahagia. Tapi tidak semua orang yang menginginkan semua itu bisa mencapainya. Kadang-kadang kata umpamanya orang terus seneng, terus bahagia pas minum minuman keras, mabuk, mungkin sesaat bahagia. Umpamanya di utang, susah di utang, terus elang susah mabuk. Sementara mabuk kalau baik ke utang. Lagi sementara timpun elang mabuk, enggak boleh ke utang, malah jangan stres nih Pak. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ngalak kemampuan apa, ngalak pikiran apa ini tak bisa. Jadi kita kan itu kudu atau ke petunjuk Allah yang menciptakan kita. Sami sering kaula sering perajunan menggunakan HP dan merawat HP ini harus mengikuti petunjuk dari pabrik. Cek ngarang TV. Artinya lamun kita nuruk karep apa, cek pun istilah agama nuruk nafsu itu hawa nafsu, keinginan apa.
ya pasti akan mengalami kerugian, akan mengalami kecelakaan. Jika alhamdulillah kita diberi Al-Quran oleh Allah, yang Al-Quran pernikahan diturunkan pada bulan Ramadan. Ini termasuk keutamaan bulan Ramadan. Para Rabu perhatian sekalian, saya jemputan kalau muljaki. Dalam bulan Ramadan kita evakuan apa? Ini termasuk keutamaan Ramadan juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Syahr Ramadan alladzi unzila hudan nas bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi orang yang saya menghadiri artinya hidup pada bulan Ramadan evakuan apa sah. Kenapa evakuan apa sah? Kipasanya itu insyaallah lagi akan ada yang membahas tentang keutamaan puasa. Tapi antara lain puasa itu adalah suatu kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan diri, mengendalikan atau mengendalikan nafsu. Jadi biasanya ADR yang siang, biasanya ADR yang siang pasti ADR. Mereka latihan untuk mengendalikan diri. Sebiasanya berhubungan suami istri bebas kapan saja. Tapi yang siang tak boleh mun malam tak apa-apa gitu. Mun tepat yang siang bulan Ramadan ini kesalahan dosa. Mun sengaja mun enggak. Kiwan tak enggak ibadah ADR guys sebenarnya. ADR tak enggak je bulan puasa. Hari kemarin puasa enggak. Alhamdulillah kenyang. Tak dosa ke. Kita banding aja kun hubungan suami istri umpaman kelupai. Tapi insyaallah tak kira kelupai baik. Kan. Jadi puasa itu bukan sekedar ibadah ritual, tapi juga merupakan pendidikan dan latihan bagi kita. Antara lain itu latihan pengendalian diri, pengendalian nafsu. Jadi belajar ADR tak ada. ADR tunda dari yang siang sampai maghrib. Kenapa tujuannya? Supaya abad itu bisa menahan nafsu. Sebab menabi orang tak bisa menahan nafsu. Senajan orang itu pun oning keesen Al-Quran, malah apa Al-Quran misalnya. Pun oning ke artian Al-Quran, tapi tidak bisa mengendalikan diri, nikah pun melakukan pelanggaran-pelanggaran ala khusus. Banyak orang yang punya ilmu, ilmunya cukup tinggi, alim, bahkan punya gelar profesor doktor. Dari dengan orang punya gelar profesor doktor, akhirnya tangkap dan KPK. Kenapa artinya? Menangkap KPK kan itu orang itu artinya korupsi. Profesor doktor geng koruptor. Kenapa tak oning bahwa korupsi itu adalah suatu dosa, kejahatan dan menyusahkan rakyat. Tapi mengapa masih melakukan itu? Jadi ilmu negara itu tidak berguna, tidak diamalkan karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Maka dua hal di dalam bulan puasa itu, pertama kita diberikan oleh Allah petunjuk, ya bimbingan yang berupa Al-Quran, tapi kemudian kita dilatih dengan berpuasa supaya kita bisa mengendalikan diri dan bisa mengamalkan isi Al-Quran. Tiga itu di antara hikmah Ramadan. Para Rabu, para hadirin sekalian, seperti kaula mulia, banyak bonus-bonus. Gitu. Nikah. Bonus kan itu artinya benih, bukan balasan dari ibadah kita, tapi bonus yang diberikan Allah pada bulan Ramadan. Sami sareng orang bangobangin, majer. Mestinya oleh setong, tapi dapat 3 umpama. Beli 1 dapat 3. Itu yang 2 bonus. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan itu akan mendapatkan bonus-bonus yang banyak. Antara lain kenapa? Jika dilipat gandakannya amal-amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita itu dilipat gandakan
daripada amal ibadah yang di luar puasa. Kestana benikun dan pasaan melolo berada. Termasuk ketika orang berada di Masjidil Haram, mereka sholatnya dilipat gandakan. Tapi kan tidak semua orang bisa ke Masjidil Haram. Tapi mun apasah bulan Ramadan, semua orang bisa menjalani, bisa mengalami. Ini kebanyak bonus. Jadi pahala ibadah, keutamaan ibadah dilipat gandakan. Di orang kenapa? Pekerjaan sunat, amal sunat, mereka sami sering nilainya dan keutamanya dengan amal wajib. Jadi kalau kita melakukan amal sunat pada bulan Ramadan, sami sering melaksanakan amal wajib di luar Ramadan. Menabi amal wajib pada bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Luar biasa. 70 kali lipat daripada di luar Ramadan. Kenapa sahaja? Apakah itu sholat, termasuk zikir, baca Al-Quran, juga puasa, itu dilipat gandakan menjadi 70 kali. Kenapa mentepak ke Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu nilainya satu malam. Lailatul Qadar itu sama dengan alfi syahr, sama dengan 1000 tahun, 1000 bulan. Jadi ulama 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Jadi lamun kita berumur 83 tahun terus-terusan beribadah, itu sama nilai apa? Ya, bisa diimbangi dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar, satu malam. Cuma Lailatul Qadar menikah oleh Allah dirahasiakan. Coba tidak dirahasiakan, kita kan tak hitung ibadah, Pak. Hitung ibadah bisa enteng. Sebab kami seorang orang aswalat Masjidil Haram, ini kan pahalanya sama dengan 100.000. Ini kan unggul lebihan dari Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Tapi Nabi haji kan itu 100.000 kali. Di mana Nabi 100.000 kali itu ya kira-kira umur seberapa nih berapa? Ini keumpamaan yang Mekah sebulan umur 100.000. Ini kan ya mungkin sekitar 100 tahunan. Jarang kita yang berumur sampai 100 tahun atau 80 saja nikah jarang. Dan menikah kadang ada orang yang kenapa tong mitong tibi kenjeren tibi. Paling dimin beda orang kaji. Orang itu mungkin mirang ngiding keterangan jelamun orang asolat sekalian nang Masjidil Haram sami nilainya kenjena sami 100.000 kali. Padahal orang kaji itu biasanya nang Mekah itu selama sebulan. Berarti mumpas terus-terusan sebenarnya. Asolat Masjidil Haram selama sebulan berarti sama dengan 100.000 bulan. Lebihan Lailatul Qadar. Membagi tambah berjemaah kalikan 27 kali. Berapa? Bisa 2.700.000 kali. Ini kemun senakar kenjeren baaben. Tapi semitung kenjeren ini pangeran. Kita tidak tahu apakah amal kita itu diterima atau tidak. Apakah amal kita itu sah atau tidak. Jadi kita senajan pun oning kefadilan, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan haji, keutamaan ibadah-ibadah selain. Ini kecek tong mitong genceran tibi. Sebenarnya beda jemaah haji salah seorang bapak-bapak kaji. Ya mungkin mereng keterangan orang aswalat yang Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali.
Ampun seampuna bapak gentu Pleman dari haji tak sholat. Tanya aki bentuk tangkir, Pak. Sambian ni kena asal pun dari haji, mata abajeng. Jong, mana kau je dero jong. Engkau lebih banyak tabungan engkau nang Mekah kau berada. Engkau di nang Mekah sebulan jong. Sebulan kiai. Salat sekali nang Mekah pada ben 100.000 kali. Berarti mun sebulan kau tak ada tobang kan 100.000 bulan je kau. Lebih tanggen jeren deh kau berada. Ini ketong-ketong TV. Memberi orang tinggal aki. Mun kau je dero jong. Kira kata ning dero. Mun orang kata bani tak ning tahu ning kata pati beres. Tahu nyari yang volumenya gitu. Ya. Jadi berarabu kita memang berupaya untuk memperbanyak amal, tapi jatuh hitung amal itu. Termasuk ketika bulan Ramadan kita memperbanyak amal. Tapi jangan merasa bahwa kita sudah banyak amal. Sebab Nabi kita gantu ampun merasa banyak amal, kita kok dibudina berdesok-lesok. Kok lebih banyak tabungan, tidak istirahat dulu hai kok. Nika kan tak. Miran dia pun kustah. Nika khairul afdalul a'mal adwamu wa ingqallah. Amal paling utama, yang paling baik nika amal yang istiqomah, artinya yang terus menerus, yang rutin. Sekalipun sedikit. Sekoni tapi rutin itu lebih baik ketimbang banyak tapi sombong-sombong. Dia jawaban sekila. Mau datang depan, ya maaf, canda yang mutu dah. Datang tanpa hotel, setan pote, tak turun-turun di masjid. Dia enggak mau datang tanjir lagi, tak oke sekali ke masjid. Dan ini sombong-sombong. Jadi kita melakukan amal gitu, artinya yang istiqomah. Sekalipun sedikit. Oke. Tapi mun bisa istiqomah, banyak dan istiqomah. Terutama di bulan-bulan yang utama kayak di bulan Ramadan itu. Kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Para rabu, para hadirin sekalian, saya jemputan kaula muljaki. Selain penikah, bulan Ramadan itu bulan yang di mana rahmat Allah, ampunan Allah itu kenapa dicurahkan pada bulan Ramadan. Ini dibagi bulan Ramadan itu awalu rahmah. Jadi bagian pertama bulan Ramadan itu merupakan rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan itu merupakan maghfirah. Jadi ampunan dari Allah. Kemudian akhiru itqu minan nar, dan akhir Ramadan itu itqu minan nar, dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka. Dan bulan Ramadan itu ibadah Ramadan, kenapa itu puasa, qiyamul lail, termasuk tarawih. Nika menjadi penebus dosa, selain mendapatkan pahala dan meningkatkan derajat, tapi juga bisa menebus dosa. Nika dibagi man soma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi orang yang berpuasa Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu tak saren bulan Ramadan untuk ibadah. Apakah itu sholat, tadarus dan lain-lain. Dan melakukan ibadah Ramadan itu imanan, karena beriman dari Allah, karena yakin bahwa itu perintah Allah dan bisa mendapatkan ridha Allah. Wahtisaban, dan mengharap rahmat dan ridha Allah. Maka ghufir lahu ma taqaddam, maka dosa-dosa orang itu akan diampuni. Jadi dosa-dosa. Cuma para rabu, yang diampuni itu hanya dosa kecil. Yang hadis lain dibagi Ramadan ila Ramadan
wal jum'atu ilal jum'ah was sholatu ila sholah kafaratun lima bainahunna. Jadi puasa Ramadan dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari sholat ke sholat berikutnya, menika mukaffiratun, bisa menjadi penebus lima bainahunna, dari dosa-dosa yang ada di antara bulan-bulan Ramadan itu, dan di antara Jumat-Jumat itu, dan di antara sholat-sholatnya. Tapi majtuni batil kabair, asalkan kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa kecil itu bisa terampuni, terhapus dengan ibadah-ibadah puasa, ibadah sholat termasuk Jumat. Itu bisa. Bahkan wudhu pun ini bisa menjadi penghapus dosa. Asalkan itu bukan dosa besar. Apa-apa berarti. Sebab sebenarnya ibarat kotoran. Ya. Jadi ketika orang berbuat dosa, maka ada kotoran dalam hatinya, ada titik hitam di hatinya. Sebenarnya itu akan timbul kotoran titik hitam di hatinya. Silamun tak etobatin, namun tidak dihapus dosa itu, maka kotor hatinya itu akan tetap kotor. Semakin banyak berbuat dosa, semakin banyak titik-titik hitam di hatinya. Sehingga akhirnya kenapa? Kalau orang itu selalu berbuat dosa, apalagi dosa besar, maka kotoran itu akan menutupi hati, sehingga hati kita menjadi gelap. Sampai dari gelapnya tengah sampai tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Dia orang itu menabi ampun tak bisa kenapa berampun mate, tak bisa membedakan antara manis dan pahit. Si ate nak ampun tak bisa membedakan antara saya dan sebentar. Malah kadang seberik. Jadi mau nak solat kerja pahit. Kijal karena orang itu mun dikendalikan nafsu. Ini mesti mun ibadah ini keberat. Tapi mun melakukan hal-hal yang disukai nafsu, hiburan apalagi maksiat, senajan kelakuan kita itu berat, itu menjadi ringan. Apa-apa? Sebab jalan-jalan menuju surga itu memang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Nang satu hadis dibagi hufatil jannatu kenapa? Jadi jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Misalnya kayak di sholat. Sholat itu ringan sebetulnya. Sebenarnya sholat subuh hanya 2 rakaat, tapi berat setengah mati. Kadang kita mendengar azan, mereng azan, sepuh, jaga mungkin jaga. Malah kadang keluar, kayak terjadi yang kami mereka beli boleh, tidung boleh untuk pak sapu. Ini kan padahal hanya 2 rakaat. Tapi saya enggak menabi hiburan. Ini kan 2 jam atau ini kan tak kerasa. Sehingga itu juga kita diajak sholat. Kenapa sampai awirid hanya sampai setengah jam berat. Saya asal seger. Timpun ikiba wirid tok batok ditangkap dia, nyong-nyong ditangkap dia. Apa? Karena kita nafsu kita tidak menyukai ibadah. Sementara umpamanya kita jagongan, nah boleh mempas main catur, main kartu, bulan pasang, ngintangin, mulai dari terawih, terkas ke subuh. Tak keras setengah tu musakek ni. Ini kan karena nafsu. Jadi jalan ke surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Hufatil jannah bil makarih, dipenuhi dengan hal tidak disukai nafsu. Tapi sebaliknya hufatin nar bisyahwat,
Jalan-jalan kan neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disukai nafsu. Kejaman sekali mabuk, judi, zina, itu jalan-jalan ke neraka. Mumpas tak tobat, ya pasti masuk neraka. Dan itu disenangi oleh nafsu. Ketika itu, ketika orang sudah hatinya sudah gelap karena banyak berbuat dosa dan tidak bertaubat, maka tidak lagi bisa membedakan antara jalan sefokus ke surga dan jalan secoba ke neraka. Malah sebaliknya kecewa sekali. Jadi merasa berat dengan berbuat baik, melakukan amal ibadah dan merasa senang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Timilana dosa itu harus dihapus dengan cara taubat. Tapi khusus dosa-dosa kecil, mereka bisa terhapus dengan sendirinya melalui amal-amal ibadah. Misalnya puasa, termasuk sholat, bahkan wudhu, pernah boleh haji berada. Itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Tapi mau dosa besar tidak akan terhapus. Saya percaya pun sekali dosa itu sama dengan kotoran. Kotoran mereka ada yang lengket, secekak. Beres tebel, beres tepes, beres cekak, beres di misalnya mau ingat abuh, Pak. Kita kening abuh. Ini kecokop ke mandi. Maka kita niat nyiram kotoran ini akan hilang kotoran itu. Tapi saya nggak mau cat. Cat atau apa itu? Cilit atau lecang. Maka tidak bisa hanya disiram, tidak bisa. Harus dicarikan alat untuk apa? Peluntur, untuk meluntur cat kata, dan yang meluntur lem kata. Jadi mungkin mandi tidak akan hilang. Semisal dosa, ada dosa yang hilang dengan sholat, hilang dengan puasa, terhapus dengan wudhu. Itu dosa-dosa yang tidak, ibarat kotoran yang tidak berat. Tapi kotoran yang berat itu tidak akan hilang dengan hanya itu. Harus taubat secara khusus. Misalnya kata maaf berzina, kemudian bunuh orang misalnya, dan dosa-dosa besar lainnya. Ini tidak bisa tanpa ditaubati. Di Milana ya sekalipun dosa besar itu tak banyak. Ya kebanyakan dosa keni. Tapi beradabu senajan keni mun kebelanggana. Bisa banyak bisa raja juga. Ini kata bagi al-israr ala saghirah kabirah. Kita terus-menerus melakukan dosa kecil, itu akhirnya jadi besar. Maka mungkin sama dengan pepatah dalam bahasa Indonesia ya. Sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Kisah koni yang benar. Semisal orang muan embi kasaban orang. Kemudian gun setong katanya. Yang benar. Akhirnya selok kayak berada. Ya. Kisah koni tapi benar ya. Maka dosa kecil itu ya tetap dosa. Jangan dientengkan. Ketika kita berbuat dosa sekalipun itu kecil, ya tetap kita merasa berdosa. Dan baca istighfar. Jangan sampai kita menganggap dosa itu bukan apa-apa. Sebab meremehkan dosa itu sebetulnya memperberat dosa itu. Jadi ketika kita menganggap enteng, menganggap remeh dosa itu, maka dosa itu akan menjadi lebih berat, menjadi besar. Tiba-tiba puasa itu bisa menghapus dosa, tapi dosa-dosa kecil. Cek sampai adik anggapan, ya, kemudian kok setahun azina, setahun ajudi, alhamdulillah selama setahun. Kemudian juga mabuk, deki, apa asa, mereka bahasa antelasan adik jadi tak bisa, tidak bisa begitu. Yang
bisa terhapus dengan dosa-dosa kecil. Misal apa? Ya hibahnya. Dosa kecil itu kadang-kadang kita tidak menyadari. Misalnya kita entar ke pasar. Lewat ke pasar pas lingan ale nyonya umpaman berada iki mun tengah bus tak apa-apa Pak, asalkan tidak sengaja tengah bus kita artinya tidak dosa tapi tetap ada pengaruhnya itu. Kemun iulang boleh asal tengah bus dibudi nah ngebus boleh si kedua ini ketusan ini kejauhan ulama lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan pertama itu masih tidak apa-apa, anggaplah itu ya pepareng tapi bareng tak pada saya nih. Tapi yang kedua alaika itu memberatkan kamu dosa. Jadi sampai diulang boleh itu akan berdosa. Monte ulang di rumah. Umpama monte ulang keng lanceng. Jadi umpama tengah bus terus penting. Ini kan teh ulang sekalian. Keng lanceng, kipadu kan diulang-ulang. Itu dosa kecil, Pak. Banyak. Kadang kita temukan orang pas curiga ke orang, kini itu dosa kecil. Berdebilis kengku petes ya. Tuh kita ni kan mentang-mentang manusia berdebilis kengku kesenangan apa mitas bilis dosa. Jangan dikira kita ketika menyiksa binatang itu tidak dosa. Sebab binatang itu punya hak hidup. Bahkan ada orang yang masuk neraka gara-gara binatang. Oke, yang satu hadis dibuaki dakhalati imra'atun fi hirratin. Beda orang bini masuk neraka gara-gara koceng. Ini istana kebetulan bini. Artinya benikun bini belum kira yang laki gizami. Tiba ada orang yang masuk neraka gara-gara kucing. Apa dia pun kajian Nabi habisatha. Orang jadi ya koceng dia ekorong ditahan. Tapi tidak diberi makan. Lahi atamatha tidak diberi makan. Wala tarokatha ta'kul minasyasil ardi. Tapi tidak dilepas untuk cari makan sendiri. Jadi pendidikan nyiksa koceng. Gara-gara nyiksa koceng masuk neraka. Jadi jangan dikira bahwa kita itu nyiksa binatang itu tidak dosa. Dan sebaliknya ketika kita menyantuni binatang itu dapat pahala juga. Benikun menyantuni manusia, bukan hanya menyantuni anak yatim dan fakir miskin, tapi menyantuni binatang itu dapat pahala. Jika ada salah seorang yang kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang perempuan pelacur. Kinyaman pelacur ini kan menjual harga dirinya dengan uang. Suatu ketika si wanita dikatakan WTS, wanita tunawisila itu bepergian di tengah jalan ketemu sareng patek. Ini kawan tak kepok Pak, pelacur tumbuhan patek. Patek ini kan biasanya dianggap binatang yang paling hina. Sehingga kalau kita ingin menghina orang, kocak patek bene kepada. Atau jadi pelacur. Ini kepada hina. Orang yang hina, binatangnya juga hina. Si pelacur itu melihat anjing ngenalai patek kan itu kehausan, pelka. Biasanya kan cilen kan itu dijulurkan keluar. Niser kan. Reng bini kan itu niser. Akhirnya kenapa? Ngalak aing bedai sepatu nah.
bersumur ala aing ke sumur patek menika ia numin serang orang karena nisar dengan barokahnya sebab dia itu punya sifat rahmat, punya nisran senajan kepatek, maka dosanya diampuni oleh Allah. Luar biasa. Di dosa dia sebagai pelacur diampuni oleh Allah dan akhirnya dia bertaubat, sadar berhenti dari melacur dan dosa-dosanya diampuni. Jadi mereka artinya apa? Berbuat baik itu kepada siapapun itu sebaiknya kita lakukan, jangan milih. Mereka pernah ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid masa Kanjeng Nabi. Pas akhirnya sedekah ke orang, ternyata orang itu tepak ke maling si sedekahan. Akhirnya benda maling jadi maling. Saya pun Kanjeng Nabi injak tetap oleh kencaran maka sedekah ke maling. Sebab jadi kan ingin bersedekah ke yang kebenaran ke maling. Tapi bakun lagi kencaran. Yang mau bisa mau tahu jak maling jak sedekah. Lebih baik kita sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim. Mereka memang lebih pahalanya lebih baik, lebih utama nih. Tapi umpama beda maling kelaparan pas sedekah kita apa? Pola itu lantaran maling itu sadar. Kalau pernah ngiding ceritanya almarhum almaghfur lah Ki Haji Mukhlas Ngaji. Beliau itu kan mau balik, mulai dimin, mulai gini pun mau balik beliau. Mendimin ke Nabi apa tabligh ke pengajian, mereka biasanya niteni numpak sepeda motor. Kalau lagi enggak saus sepeda motor. Beliau tipe nyetir. Saya pun ceritanya kantor ke daerah Tegal Siwalan sampai beliau dulu. Ini kan sepi beliau. Ini punya perampok. Beliau pulang Pleman di pengajian, tepang kibang perampok. Yamba. Akhirnya pentas sepeda motor. Paling ngaki, lagi mulas. Ampun Pleman ke mulas, sedang pun semua. Bubar ke beledu. Alhamdulillah. Maling gitu nyetater sepeda motor yang mulas. Sampai kulak tak diodi. Abang rasa maling. Oh pelaru orang apa? Benireng ben serober. Akhirnya Sarah terbangki ben kiai. Akhirnya sepeda motor ya turaki polai kaki mulas. Pas sareng kiai, kipon tak apa. Baik-baik ubang pak gimana? Perampok bari. Ini kak kesanggung jangan kaki Pleman. Dan ini kak artinya berbuat baik itu jangan milik orang. Pola milik lantaran kenapa? Orang itu dapat hidayah dari Allah. Ya sekalipun ada juga sedekah-sedekah yang memang ada aturannya. Misalnya zakat. Jadi kalau zakat mereka tidak boleh sembarangan. Ada pos-posnya tersendiri. Tapi menurut sedekah itu kita bebas. Cuma memang ada sedekah yang utama, ada yang kurang utama. Misalnya kita kalau bersedekah kepada fakir miskin, terutama fakir miskin yang baik-baik, yang soleh, itu lebih baik. Kita bersedekah kepada keluarga itu lebih baik ketimbang bersedekah kepada orang lain. Ya kan teman. Dia balik ke segala kita berbuat dosa, berbuat dolim itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Dan berbuat dolim kepada sesama manusia. Jadi berdosa kepada manusia itu justru untuk bertaubat. Ini lebih berat. Tentang dosa ke pangeran. Benih dosa ke pangeran itu ringan, bukan. Berat juga. Tapi mungkin kita andi dosa ke manusia.
Ini berarti kita tidak salah selain ke pangeran juga ke orang yang penikah. Misalnya kita pernah mengambil barang orang kata, mengambil piring atau pernah riba arah sana. Ini selain dosa ke pangeran karena itu dilarang oleh Allah. Juga kita dosa ke orang yang penikah. Pangeran tidak akan mengampuni dosa kita kalau orang yang kita dosai yaitu zina penikah tidak memaafkan. Padahal kita mau nyuun sepora ke orang ini keberat. Mun ke pangeran kita ini dosa ke pangeran. Zina misalnya maaf benar kita mengendengkan zina. Tapi pas ongkuan atau bet ongkuan mesti diampuni oleh Allah. Dimiliki masa Kanjeng Nabi itu ada salah seorang sahabat. Sahabat kata pernah terlanjur berzina. Terlanjur artinya mungkin khilaf, tapi bukan berarti tidak sengaja. Orang itu tidak ada berzina, tak sengaja sobung. Tapi orang itu sebetulnya orang yang takon ke maksiat ke dosa. Tapi mungkin karena tak kelar nahan nafsu sehingga dia berzina dengan seorang perempuan. Begitu selesai berzina, orang itu menyesal, kastah bentako. Akhirnya nyabis Kanjeng Nabi. Dalam bahasa Arab kan. Ya Rasul, asub tuh. Kanjeng Nabi kalaupun mereh zina. Jadi Kanjeng Nabi ngerti, faham. Tapi Kanjeng Nabi kan itu tidak kenapa ini? Tak mempedulikan laporan orang itu. Sebab berapa? Orang azina itu mun zina muhson. Artinya mun orang andi pun araji azina nikah harus dirojam menurut syariat. Nikah ikut ben betul sampai setel. Berat. Orang itu pun uning, cek lamun aban itu akan dirojam kalau lapor pada Kanjeng Nabi. Tapi karena ditakon ketusan zina, ditakon ke pangeran sampai lapor Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi asalnya kenapa kita ikan reken lapor na orang itu. Tapi akhirnya karena maksa. Akhirnya Kanjeng Nabi terpaksa pun memberikan hukuman ke orang itu. Orang itu dihukum dirojam sampai setel. Karena memang secara syariat kan. Ampun, selesai situ orang kata pas ya dusin ikafanin solatnya Kanjeng Nabi nyolatin. Ini istimewa. Sahabat-sahabat selain nika asan rasa, bah. Kanjeng Nabi juga nyolat orang zina itu. Menengkan tu beringat zina. Nika dikucilkan, diusir dari desa. Tapi Kanjeng Nabi betul disolatkan. Apa? Telepon Kanjeng Nabi kepada sahabat. Orang gila atau iya melakar azina. Kan orang gila atau cek saya nggak tahu. Betul orang gila. Bagi ke penduduk Madinah cukup. Cek orang itu mentakkan cerita kok ongku pangeran tak kira laporan Kanjeng Nabi. Malah kenapa? Tak ngetek. Kisah aja destona kita ketika berbuat dosa langkung-langkung mana bisa ada kaitannya dengan manusia. Kita tak usah beritahu orang yang lain, Pak. Sebaiknya kita tutupi saja dosa itu, tapi jangan terus sakit. Jawab Allah tibi dikasattarul uyub. Allah kata menutupi aib-aib kita. Jangan sampai aib kita itu lalu disebarkan kepada orang lain. Tiga. Ya, sebenarnya akhirnya. Tiga itu abadi segala. Bulan Ramadan adalah bulan yang bisa menjadi penebus dosa kita, tapi dosa-dosa kecil. Tapi jangan dengar gitu saja. Ki bulana, tidak gampang kok setahun lagi begitu sah. Ki bahasa elang tu saja jangan ikut. Tiga itu para dabu hal-hal sih bisa betul atau lagi jangan sepora. Menabi dalam pematoran itu banyak hal-hal yang kurang berkenan dan keterlambatan kita hadir karena kelak keterhalang jarang truk yang
jalan di jaga tu pada Rabu dan kita berdoa muka-muka pangkian kita pangkian si barokah dan apa yang kita dapat dalam pertemuan kita itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah juga sehingga bisa kita amalkan dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian tu matur hadanallahu ma fi khair wassalah wallahu muwaffiq ila at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasil bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqan min al-adi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi jamil wal afat taqdirana bi jamil hajat wa tahna min sayiat wa tarfa'una bi indika ala darajat balina bi aqsawani. Allahumma ighfir lana dhunubana atana Allah wa liwalidina al-mashan wa ansana bi du'a al-jami'. Allahumma taqabbal minna ya Allah salatana siyamana qiyamana rukuna tanam wa takhashana tadarruana ya Allah wa tammin taksirna wa la tudrib wajhana ya Allah ya ilal alamin. Allahumma inna wa ahlana wa auladana zulatana fil umri wal ilmi ala dzikrika wa syukrika wa sallallahu. Allahumma arzuqna wa imanan kamila yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a qalban khash taubatan nasuha khuluqan hasana wa rizqan halalan wasi'an barakan. اللهم بارك لنا في أعمالنا في علوم فرجنا في علمنا. اللهم بارك لنا في رمضان وعيدنا سنين على بعد السنين لما تنطلب الجلال الإكرام واجعلنا منكم سمرهم في أجمل الراحمين. نسألك الختام والموت على الإيمان والإسلام والدخول في دار السلام يا ذا الجلال الإكرام. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. Sakadito penyajian materi hikmah bulan puasa sampun disampaikan Serenggal Mukarrom Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Matur sekelangkong atas rabuna para junaz saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.